Pertama kali saya tertarik atau mengenal fotografi itu waktu kuliah. Saya sempat kuliah, mengambil jurusan arsitektur dan mendapat satu semester itu kelas fotografi gitu. Jadi saya belajar dari menggunakan kamera analog, memprosesnya di ruang gelap, dan belajar komposisi-komposisi dasar waktu kuliah gitu. Jadi sejak itulah sebenarnya ketertarikan terhadap fotografi itu mulai muncul. Kalau ngajarin secara spesifik sih nggak, apa ya, ya tentu banyak orang ya, banyak orang yang dari teman, dari hasil fotografi yang saya lihat gitu ya, untuk mengeksplor komposisi, warna, dan juga interest saya tentang landscape gitu misalnya. Tentu banyak yang menjadi sumber inspirasi saya. Kayaknya yang harus menilai itu orang deh, karena kalau saya sih waktu mau ngambil foto, saya tidak terlalu berpikir tentang mengkategorikan atau mengelompokkan hasil fotonya harus seperti apa gitu. Biasanya hanya berdasarkan feelings, emotions, atau momen yang terjadi saat itu. Kalau style fotografi sebenarnya banyak yang saya suka ya, dari street photography, landscape, arsitektur, portrait, saya juga suka. Kalau bagi saya yang tersulit itu menyeimbangkan antara momen dengan komposisi gitu, karena kalau saya suka melakukan perjalanan atau traveling itu suka sekali menangkap momen-momen yang menarik gitu, tapi kadang-kadang nggak sempat gitu untuk membuat komposisi yang kita inginkan gitu. Jadi keseimbangan itu sih antara momen dan komposisi yang baik gitu. Yang pertama tentu pilihan kameranya ya, yang bisa menangkap berbagai macam warna itu menjadi penting untuk bisa menangkap warna-warna seperti pelangi yang apa ya, tidak, kadang-kadang kalau dilihat kamera itu tidak terlalu vivid seperti kita melihat langsung gitu. Tapi tentu saja kamera smartphone yang baik bisa menangkap banyak sekali warna dan bisa seperti apa yang kita lihat gitu. Sistem untuk menangkap dan menampilkan warna di Oppo Find X3 itu sangat membantu untuk bisa untuk bisa merekam warna-warna yang seperti aslinya gitu, seperti mata kita melihat, di mana dengan kecanggihan teknologinya bisa menangkap berbagai macam spektrum warna dan menjadikannya sebuah hasil fotografi yang mirip dengan apa yang kita lihat melalui mata kita gitu, karena kecanggihan dalam merekam spektrum warna tersebut. Dari Oppo Find X3 Pro yang saya suka yang terbaru adalah micro lensnya, karena di situ kita bisa betul-betul melihat bentuk-bentuk atau komposisi-komposisi yang kita nggak bisa lihat langsung dengan mata gitu. Jadi kalau kita mendekatkan kamera atau lensa itu ke objek, banyak sekali garis-garis, lengkungan, motif-motif atau pola yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata gitu. Jadi ini sebuah teknologi yang sangat canggih dalam kamera smartphone sebenarnya. Mungkin foto keadaan rumah saya pada saat sekarang, lalu foto teman-teman, lalu foto pets saya. Gini, kalau saya ngeliat foto-foto zaman dulu gitu ya, foto-foto masa kecil gitu, itu zaman dulu tuh ada tren untuk menggunting foto kita gitu dan dilepaskan backgroundnya gitu, jadi kita nggak ngeliat backgroundnya. Padahal saya pengen banget gitu melihat kembali
kamar saya seperti apa, rumah saya seperti apa. Tapi zaman dulu kan dipotong tuh bentuk-bentuk kita gitu, bentuk-bentuk orang. Nah itu sih saya yang miss gitu. Saya pikir kalau saya mau menyimpan foto untuk dilihat 100 tahun lagi gitu atau di masa yang akan datang, saya pengen melihat konteks saya, konteks landscape atau konteks ruang saat itu tuh seperti apa. Karena itu tentu bisa bercerita banyak hal gitu. Terus apa ya, bahwa hal ini mungkin terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang pada masa sekarang kita tidak pernah mengalaminya dalam kehidupan ini. Mungkin yang akan saya tulis ya tentang bagaimana kita harus bersiap diri dengan kondisi yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Ya, mentally it's very important to acknowledge our feelings during this time. Mungkin itu juga yang akan saya tulis. Belum tahu. Saya belum tahu maksudnya ya kan saya juga pengen hidup cukup panjang lagi nih gitu ya. Tentu ingin mengisi hidup saya dengan banyak hal baik untuk diri saya maupun orang lain. Mungkin nantinya saya akan menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya tentu akan main film. Ada satu film yang mudah-mudahan bisa keluar tahun ini. Ada rencana syuting film juga yang saya akan main. Mudah-mudahan bisa keluar tahun depan. Masih ya ini nggak tahu ya. Kayaknya tahun ini akan menjadi tahun yang exciting. Mudah-mudahan pandemi ini selesai dan kita bisa berkegiatan lebih baik lagi dari sebelumnya. Biasanya saya melakukan perjalanan atau traveling. Banyak orang yang bilang kok kalau liburan panjang banget sih itu waktunya. Ya karena memang itu yang saya butuhkan untuk bisa melepaskan penat, pekerjaan, detach dari apa yang saya lakukan dan menyiapkan diri untuk masuk ke sesuatu hal yang baru itu memang butuh proses. Karena kalau enggak akan masalah-masalah itu akan nyangkut, akan ada di dalam diri kita dan tidak selesai gitu ya. Jadi memang butuh waktu yang panjang. Biasanya saya lakukan traveling. Ya, yang paling saya suka dari producing adalah pencarian justru ya, pencarian apalagi nih yang mau kita ceritakan gitu. Dan pencarian itu lebih panjang daripada waktunya dibandingkan sebagai pemain film gitu, risetnya. Dari pengalaman, lalu muncul gagasan, lalu muncul ide kreatif, sampai akhirnya bisa menjadi film gitu. Ada sih, saya ceritain if you want to invest in it.